Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Himawan. Kita masuk ke video tutorial selanjutnya, yaitu step by step memasang iklan. Jadi teman-teman sambil saya sarankan lagi untuk sambil lihat e-booknya, karena di sini saya akan mendemokan langsung langkah-langkahnya ya. Jadi ada 3 hal yang akan Anda lalui dalam step by step memasang iklan, yaitu Anda itu masuk ke kantornya kampanye ya. Jadi pertama itu ke kantornya kampanye, kedua Anda itu mengatur set iklan atau ke kantornya set iklan, dan ketiga itu adalah Anda ke kantornya ad atau iklan. Nah, jadi sama halnya ketika Anda membuat KTP, membuat akte, jadi ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Nah, jadi sama ketika melakukan Facebook Ads juga seperti itu, memasang iklan juga seperti itu. Jadi ada kantor-kantor yang harus Anda lalui. Nah, ini jadi dari ketiga ini ada yang adalah disebut yang namanya struktur Facebook Ads ya. Nah, jadi teman-teman nanti baca, nanti itu ada pengertiannya, bagaimana kampanye itu bisa memiliki lebih dari satu set iklan, terus satu set iklan bisa memiliki lebih daripada satu ad. Nah, itu nanti ada analogikanya semua ya. Jadi kampanye itu secara garis singkatnya adalah sebuah tujuan ya, kita pilih tujuan marketingnya apa atau objektifnya apa, goalnya yang mana dari Facebook ya, kita pilih. Kemudian yang kedua, kita mengatur set iklan, yaitu kita itu memilih penargetan, nambahin biaya, terus menampilkan mau tampil di mana aja, mau di Instagram, di mana ya itu silakan. Terus yang ketiga itu membuat ad ya, membuat iklan. Itu artinya ada apalah? Artinya adalah tampilan iklan Anda mau seperti apa, gambarnya seperti apa, videonya mungkin pakai video seperti apa, terus kemudian copywritingnya apa, terus link URL-nya apa, link websitenya apa, halaman Facebooknya apa, seperti itu ya. Kita langsung praktek aja. Dan pertama, saya ulangi lagi, Anda buka bisnis.facebook.com. Nah, nanti akan keluar kurang lebih seperti ini ya. Kemudian klik ke pengaturan bisnis. Nah, ini langkah yang harus paham ya, udah mulai paham ya kalau sampai sini ya. Nah, nanti akan Anda masuk ke sini ya. Ini adalah homepage daripada Business Manager. Jadi Anda melakukan segala kegiatan setting-setting, edit-edit, tambah-tambah itu ada di sini ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke akun ya. Kita pilih akun iklan, klik akun iklan, pilih akun iklan. Nah, add akunnya kita lihat dulu, ini sudah, pembayaran sudah ya semuanya. Selanjutnya kita buka di pengelola iklan. Nah, ini dia, buka di pengelola iklan. Nah, ini adalah yang biasa disebut dashboard iklan ya, dashboard pengelola iklan. Jadi ini Anda juga wajib paham di sini. Jadi ketika melakukan edit iklan, nambahin iklan, menjalankan iklan, cek iklan, ini semua di sini. Jadi langkahnya saya ulangi lagi, ke akun iklan, pilih akun dulu, kemudian klik akun iklan dan pilih ke buka di pengelola iklan. Nanti akan sampai ke sini ya. Nah, selanjutnya Anda pilih buat atau klik tambah, silahkan klik buat. Nah, pilih buat. Nah, kalau di ebook, kalau teman-teman baru buat akun iklan biasanya akan seperti ini keluarnya. Sebentar. Oke, setelah Anda klik ya, klik buat, biasanya akan keluar seperti ini. Nah, kayak gini.
kayak gini ya setuju aja ya, jadi sambil dibaca ya e-booknya teman-teman. Kemudian biasanya akan keluar seperti ini. Nah, pilihnya pembuatan berpanduan ya, biar sama kita langkahnya dan lebih mudah aja ya. Oke ya, kalau sudah sampai situ akan sama nanti sampai sini. Nah, kita lihat di sini ada tanda biru, berarti kita lagi ada di kampanye. Nah, di yang lain kan nggak ada tanda birunya tuh. Nah, ini ada tanda biru, berarti kita lagi di bagian sini. Nah, seperti yang saya bilang tadi ada 3 ya, ada 3 struktur atau 3 langkah, 3 kantor ya. Saya sebut seperti itu biar lebih mudah teman-teman memahaminya. Ada kampanye, set iklan sama iklan ya. Nah, ini pilih. Ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 tujuan beriklan yang ditawarkan oleh Facebook. Nah, uh, ini banyak, memang banyak. Nah, jadi Anda bisa explore sendiri, tapi di sini saya pun nggak semua pernah saya coba. Nah, saya hanya pernah coba di bagian mulai dari pertimbangan, lintas kunjungan, interaksi, penayangan video, pembuatan prospek, dan konversi. Lainnya saya tidak pernah pakai. Nah, tapi teknisnya mungkin rada-rada mirip ya, seperti itu. Jadi Anda explore aja, dan saya akan mungkin ada dijabarkan itu ada di e-booknya kesadaran itu apa. Intinya kesadaran semakin ke kanan itu semakin satu biayanya akan semakin lebih mahal ya. Ini secara ini aja ya, secara apa ya, umum ya, lebih mahal ya. Dan semakin ke kanan itu dari kesadaran pertimbangan konversi itu semakin membuat apa ya namanya, membuat orang tuh mau beli ya. Karena kesadaran ini tuh hanya tujuannya biar orang tuh sadar, dan ini hanya menjangkau, dan Anda bisa lihat di sini. Nah, ini iklan apa sih? Nah, oh, ini awareness ya. Jadi biar tahu, orang nggak tahu jadi tahu ya, kemungkinan besar akan tertarik ya. Kemudian jangkauan nih hanya menyebar aja. Facebook hanya menyebar aja sebanyak-banyaknya. Dan ini mulai ke lalu lintas kunjungan. Ini Anda bisa baca sendiri. Pada intinya lintas kunjungan itu adalah Anda bisa memperbanyak traffic ke website ya. Jadi pilihnya lalu lintas kunjungan. Jadi kata Facebook itu bukan kata saya. Jadi kita pilihnya ikutin aja Facebook, karena analogikanya kita iklannya di Facebook. Jadi kita pilih aja fitur yang ada di Facebook. Seperti itu. Nah, untuk awalan kita pilih dulu aja lalu lintas kunjungan ya. Klik lalu lintas kunjungan. Nah, setelah itu Anda akan diarahkan ke area ini. Nah, area ini, nah, pengoptimalan anggaran kampanye Anda nonaktifkan saja. Nah, dalam keadaan mati ya pastikan. Kemudian isi nama kampanyenya. Misalnya saya tulis webinar free ya. Ini nama produknya biasanya ya, webinar free. Anda masukkan, biasanya saya memberikan nama kampanye itu urutannya itu nama produk atau produk yang kita iklankan. Terus strip, tujuan beriklannya apa? Berarti lalu lintas ya, lalu lintas. Oke, lalu lintas, pilih, kalau sudah klik lanjutkan. Nah, ini kampanye udah bergeser tuh, kita sudah masuk ke area set iklan, dan ini akan berurutan teman-teman ketika buat iklan. Nah, di sini juga nama set iklannya apa, jadi Anda namain aja mungkin set iklan 1. Nah, jadi saya harapkan sudah baca e-booknya bahwa satu kampanye itu bisa banyak penargetan. Jadi penargetan itu adalah menandakan Anda sedang tes ya, tes penargetan ini bagus enggak. Jadi ketika mungkin Anda menawarkan sebuah produk, contohnya permen ya, permen ini buat anak-anak ya, tapi Anda tuh mau nawarkannya di lokasinya satu di pasar A, satu di pasar B. Jadi buat
Jadi otomatis buat set iklan satu itu pasar A, set iklan 2 itu pasar B. Nah, seperti itu ya contohnya. Jadi penamaan set iklan ini penting. Jadi untuk identitas penargetan Anda ya. Set iklan satu oke. Kalau sudah, nah di bagian sini ada potensi jangkauan. Nah, ini kan bagian default ya. Defaultnya daripada kita belum isi semua ini bagian-bagiannya ya. Untuk penarget segala macam, jadi potensi jangkauan ada 140 juta, itu sangat banyak. Dan ini menunjukkan bahwa di Indonesia ada 140 juta pengguna ya Facebook, dan ini ada perkiraan hasil. Nah, nanti aja ini akan saya terangkan ketika kita udah milih penargetannya ya nanti ya. Nah, ini bagian analisis kunjungan, pastikan di situs web ya. Jadi default aja, nggak usah digeser-geser ini, apalagi ke WhatsApp, ke Messenger aplikasi jangan, nanti beda lagi ya. Pilihnya ke situs web. Oke. Nah, materi iklan dinamis juga kosongkan, promo juga kosongkan, biarin aja default. Nah, kita ke bagian pemirsa. Nah, ini ke bagian pemirsa. Nah, ini pemirsa khusus, kita lewat dulu, nanti akan ada materinya tentang pemirsa khusus. Nah, kemudian lokasi edit ya, ini kita edit lokasinya ya, kita edit. Nah, kita ke bagian lokasinya. Lokasi itu adalah tempat, kita mau targetin lokasinya di mana, tempatnya di mana. Nah, kita lihat di sini tanda panah ada 3 bagian. Nah, orang yang tinggal baru-baru ini berada di lokasi ini. Pertama, kedua orang yang tinggal di lokasi ini, orang yang baru saja di lokasi ini, orang yang pergian ke lokasi ini. Nah, jadi kalau orang yang tinggal atau baru-baru ini berada di lokasi, berarti semua orang yang ada di sana, baik nggak tinggal di sana, baik dia lagi traveler, baik dia lagi baru saja di lokasi ini. Jadi ini umum. Jadi semua yang ada di lokasi itu, mau orang Amerika, mau orang Jepang, orang Cina yang ada di Indonesia, itu nanti kena iklan Anda semua. Jadi Anda harus hati-hati di sini. Nah, kalau orang yang tinggal di lokasi ini berarti orang yang mencantumkan alamatnya ya tinggal di sana ya. Seperti itu ya. Paham ya? Kalau nggak paham kita bisa lihat di sini aja, ini ada ya. Terus orang yang baru saja di lokasi ini. Nah, ini orang baru saja, berarti orang yang baru-baru nih terkirinya ada dari sini nih. Nah, seperti itu ya. Kemudian orang yang bepergian ke lokasi ini. Nah, bepergian ke lokasi ini. Jadi orang yang bepergian, tapi ada syaratnya ini. Jadi kalau lokasi dia yang tempat tinggalnya lebih dari 200 km dari tempat tersebut. Misalnya dia ke Jakarta nih, ke Jakarta dia itu dari ujung, misalnya di mana ya, Papua ya, dari Papua ke Jakarta. Nah, itu kehitung mungkin 200 kilo lah, hitung aja dari mana ya, mungkin Jawa Timur ya, sampai 200 kilo ya, sampai 200 kilo Jakarta Jawa Timur ya. Gitu ya. Nah, jadi saya pilihnya orang yang tinggal di lokasi ini ya, biar karena saya ingin target orang-orang yang memang tinggal di sana ya, seperti itu. Oke, selanjutnya ini ada kolomnya. Nah, kolom ini adalah memasukkan lokasi. Nah, ini ada default atau Indonesia, kita bisa masukkan misalkan nama kota, misalnya Jakarta, tinggal Anda masukkan di sini Jakarta ya, kayak gitu, atau Jakartanya yang seperti ini. Jadi ada pilihannya di sini, coba kita lihat Jakartanya. Nah, ini Jakarta kota. Nah, coba seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada plus 40 km. Nah, plus 40 km itu adalah radius atau jangkauan dari titik yang ada di Jakarta tersebut. Jadi 40 km ini melingkar ke sini, 40, 40, 40, 40, 40. Nah, gimana Anda ingin bisa setting ini ya, kita klik. Nah, kita bisa kecilkan sampai 17 kilo kalau kita pakai radius ya. Tinggal klik di sini aja. Kalau Anda nggak ingin pakai radius, kota saat ini bisa klik kota saat ini saja. Nah, jadi seperti itu ya, mudah ya. Jadi Anda bisa masukkan kota, masukkan negara, seperti itu ya.
mungkin ke negara, misalnya contoh ya, ke negara misalnya Jepang ya, negara wilayah Jepang. Nah kalau Jepang berarti nggak ada lagi tuh ininya, nggak ada lagi radiusnya ya, karena negara aja langsung udah seperti itu ya. Nah, terus ada lagi, misalnya teman-teman ingin melokasikan, jadi ini bisa tambah misalnya gini ya, Jakarta, Surabaya. Jadi Anda bisa beberapa kota sekaligus. Nah, kita ubah misalnya kota satu ini saja, ini bisa beberapa kota sekaligus, dan negara juga bisa beberapa negara sekaligus, seperti itu. Nah, tapi pertanyaannya saya pengennya itu ke radius yang sangat sempit. Nah, ini cocok buat teman-teman yang mainnya di radius yang sangat sempit, mungkin 1 kilo, 2 kilo, sampai 5 kilo. Nah, ini cocok buat teman-teman yang usahanya itu adalah usaha kuliner atau toko macam-macam lah, pokoknya toko aja ya intinya ya. Jadi Anda bisa main sampai di radius 1 kilometer. Nah, gimana caranya? Nah, mungkin Anda triknya cari dulu petanya. Nah, ini tinggal digeser-geser aja. Klik tahan, geser. Nah, saya mungkin mainnya di Jakarta ya, contoh kita main di Jakarta. Kita keluarin dulu Jakartanya mana tadi. Nah, jadi kalau scroll Anda ini, kalau klik perbesar akan perbesar, kecil akan perkecil ya. Saya perkecil dulu biar ingin mencari Jakartanya. Nah, Anda bisa scroll pakai mouse Anda, itu sama aja, scroll ke atas itu artinya diperbesar. Jakarta nih, saya mau daerah mana ya? Saya mau daerah Selipi, coba. Saya mau ke Mangga Besar deh. Ya. Nah, Mangga Besar. Contoh misalnya Mangga Besar ada di sini. Nah, teman-teman arahin dulu kira-kira teman-teman tuh ada di daerah mana, atau makin kecil juga bisa, terus aja di daerah mana, kantor mana, segala macem. Nah, kalau sudah, misalnya saya ingin Mangga Besar nih, Anda klik sekali nih, diletakkan pin ya di sini, klik sekali lepas ya. Nah, kalau sudah nanti akan berubah, ini jangan diklik dulu, coba arahin goyang-goyang dulu. Nah, ini nanti akan ada lambang seperti ini, tanda checklist plus ada tanda kayak plus gitu ya. Nah, kita arahin di mana? Mungkin saya pengennya di sini nih, klik di sini, lepas sekali. Nah, nanti defaultnya akan ada titik koordinat seperti ini, titik yang kita pilih, kemudian di sini ada 16 kilo. Nah, kita klik, kita ubah nih minimal tuh di 1 kilo. Nah, bisa kita tuh 1 kilo, dan kita bisa lihat 1 kilo tuh sampai sini tuh. Ciliwung kena nih, stasiun kereta Ciliwung. Stasiun apa ini? Ya pokoknya gitu ya. Jayakarta tuh. Stasiun Jayakarta. Nah, udah ya. Nah, ini bisa 1 kilo. Jadi teman-teman buat foodpreneur, buat branding, mungkin buat teman-teman yang ingin jadi caleg ya, mungkin jadi ketua camat ya, lurah, RW, RT kali ya, bisa pakai gini ya. Nah, oke. Karena saya nggak pakai itu, saya pakainya Indonesia ya. Silakan. Pokoknya caranya gitu ya. Mudah. Klik kota. Indonesia, sorry. Seperti Indonesia aja ya. Indonesia. Nah, kemudian pilih umur, edit umur di sini. Kalau sudah, kita masuk ke umur ya. Ini udah ya. Saya harap teman-teman bisa ya di sini ya. Kita pilih umurnya yang kira-kira potensial teman-teman, bisa ditentukan sesuai riset teman-teman. Jadi yang di ebook itu cari target itu, jadi teman-teman harus tahu, karena Anda adalah penjualnya, Anda harus tahu target market Anda. Jadi seenggaknya Anda belum menentukan
menemukan data yang valid atau menerima data yang valid, seenggaknya Anda bisa menentukan dengan apa? Dengan feeling, kira-kira, dan kira-kira itu yang masuk logika, enggak yang cuma kira-kiranya Anda, tapi mungkin ada teman atau tim Anda bisa Anda tanya, ini kira-kira benar nggak, cocok nggak, seperti itu ya. Nah ini mungkin saya pilih di sini, saya yakinnya di sini mulai dari 25 kita sampai 65, nggak apa-apa ya. Kan kita lihat, nah potensi jangkauannya sudah berkurang jadi 92 juta. Jadi orang Indonesia di umur 25 sampai 65. Nah, potensi jangkauan itu adalah ukuran pemirsa yang kita pilih berdasarkan penargetan kita. Ini akan terus berubah nanti ya. Nah ini perkiraan hasil harian nanti aja kalau semua kita udah isi. Nah, jenis kelamin kita klik edit. Nah kita mau pilih laki-laki apa perempuan. Nah itu semua aja ya. Terserah mau ada laki-laki perempuan. Nah, terus penargetan terperinci. Oh ya. Dan ini pastikan checklist ini nggak ada ya. Hilangkan ya. Nah, kemudian di sini nih, ini yang panjang teman-teman. Penargetan terperinci itu dibagi menjadi 3 oleh Facebook. Nah, tahu dari mana? Kita klik sekali di sini jelajah. Nah, ada demografi, minat, perilaku. Demografi apa sih? Baca aja di sini. Nah, itu sudah ada ya, pendidikan, pekerjaan, gaya hidup seperti itu ya. Terus minat ada juga di sini, perilaku ada juga di sini. Nah, kita klik lagi di sini. Apa sih demografi itu apa? Pendidikan, keuangan, dan lain-lain. Pendidikan apa? Kita klik lagi. Nah, ini sangat banyak ya. Sangat banyak buat teman-teman. Nah, jadi Anda bisa ekspor sendiri karena gini logikanya ya. Anda iklannya di Facebook. Jadi mau nggak mau memanfaatkan data yang ada di Facebook. Nah, jadi kenapa kok gitu Mas Imawan? Di awal kita kan harus nentuin ya. Kalau teman-teman nentuin di awal kira-kira itu apa, dia suka koran apa ya, tinggal dicari ada nggak di Facebook majalahnya atau korannya, suka baca website apa, hobinya bersepeda, ada kan di situ. Nah kalau ada tinggal klik aja di sini. Misalnya bersepeda, ada nggak? Balap sepeda, bersepeda gunung, ini ada. Nah contohnya seperti itu, ya. Tunggu kita lihat di sini, setiap ini ada ukuran. 84.740.745. Wow, banyak ya. Nah ini tuh ukurannya apa, dari seluruh dunia ya, ini ya ukurannya ya, bukan di Indonesia aja. Jadi contohnya kayak gitu ya, Anda bisa cari. Nulis di sini bisnis online ya, contoh yang minat bisnis online. Oke. Nah ini bisa Anda tambah-tambahin aja ya, minat, perilaku, demografi, silahkan. Jadi Anda eksplor sendiri. Saya nggak mau menjudge teman-teman ini penargetan yang terbaik atau ini penargetan yang paling bagus, ini enggak. Jadi teman-teman masukkan di sini minat-minat yang teman-teman ada. Nah, kemudian ada fitur sebelah jelajah itu ada saran. Ketika Anda sudah memilih satu, Anda bisa klik saran. Nah ini yang kira-kira mirip bisnis online, reseller, pemasaran digital, dropship seperti itu ya. Reseller mungkin kita masukin pemasaran digital segala macam ya, kita masukin di situ. Nah kemudian kalau udah ini ya, tombol jelajahi saran sudah, kita ke 2 fitur ini, fitur persempit pemirsa. Nah kita klik dulu persempit pemirsa. Nah persempit pemirsa itu adalah dan juga harus cocok. Nah kalau teman-teman pernah belajar di SD itu kan ada irisan ya. Jadi ketika irisan itu A sama B, A diiris B berarti ada ketemuan irisannya. Nah contohnya begitu. Misalnya ya, saya nulisnya di sini reseller, tapi saya tulis milik usaha kecil. Nah contohnya gini ya, saya
milih pemilik usaha kecil di bagian persempit pemirsa. Jadi kalau dibaca, saya memilih target itu Facebook. Saya pengen targetnya gini, orang yang minatnya pemasaran digital, orang yang minatnya bisnis online, orang yang minatnya reseller, tapi dan juga harus cocok pemilik usaha kecil. Nah, otomatis berkurang. Bayangin tadi berapa? Coba saya cek dulu ya, 24 juta. Saya persempit ya, klik persempit tadi pemilik usaha. Nah, saya persempit lagi jadi 1.300.000. Jadi semakin sempit, semakin kerucut. Karena saya ingin orang-orang yang pemilik usaha kecil, tapi yang suka bisnis online, reseller, pemasaran digital. Jadi orang yang cuma suka pemasaran digital aja itu nggak masuk. Orang yang suka bisnis online aja tapi nggak merupakan pemilik usaha kecil itu nggak masuk. Contohnya seperti itu ya. Dan Anda mulai paham di sini ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan fitur ini. Anda bisa explore di sini. Ini apa demi target yang lebih tertarget dan relevan seperti itu ya. Nah, terakhir ada kecualikan orang. Klik di sini. Kecualikan itu seperti kata-katanya kecualikan berarti jangan sampai orang ini kena target kita. Ya, kecuali si Anu tuh jangan kena iklan kita. Nah, kira-kira ada nggak di target Anda yang kira-kira jangan sampai orang itu kena ya gitu. Nah, mungkin kalau saya pakai yang ini misalnya, saya mungkin ada ya. Nah, ini pembayaran Facebook lebih dari rata-rata. Nah, karena menurut saya target penarikan ini adalah orang-orang yang biasa main Facebook Ads, iklannya ya lebih dari rata-rata biasanya ya itu. Akan berkurang lagi nggak? Oh enggak ya, tetap juga 300. Jadi gitu ya teman-teman ya, gunain penarikan terperinci ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ini yang menentukan penargetan Anda. Jadi nggak perlu takut, tesnya trial dan error ya nggak masalah ya, gitu ya teman-teman. Kemudian gunain persempit ya pemirsa, dan gunakan kecualikan. Dan kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak usah ya, kosongin. Oke, kalau sudah kita lihat tuh ada 1.300.000 ya. Jadi nah, potensial jangkauan yang paling relevan atau bagus apa ya, saya sih nggak mau doktrin teman-teman, tapi menurut saya semua oke. Tapi jangan sampai gini, biaya iklannya gede tapi targetnya kecil banget. Nah itu yang gak relevan menurut saya ya. Karena gini, misalnya biaya iklan Anda sehari 50.000. Nah 50.000 itu teman-teman harus tahu, 50.000 itu kira-kira Anda akan dapat per 10-nya. Jadi dijangkau itu dibagi 10. Misalnya 10.000 bagi 10 berapa? Berarti 5.000 ya. Jadi 5.000 orang ya. Nah jangan sampai target Anda nggak nyampe 5.000 orang. Nah itu nggak relevan. Iklan itu terlalu sedikit, bahkan 5.000 itu kan. Nah jadi iklan itu ya seenggaknya ya mungkin puluhan ribu, ratus ribu, seenggaknya relevan lah sepertinya itu. Contohnya gitu sih ya. Jadi itu aja sih yang perlu diperhatikan. Untuk puluhan juta-juta segala macam terserah Anda coba. Cuma intinya ya bisa Anda tes, karena dengan penawaran Anda itu kuncinya di penawaran sebenarnya. Jadi targetnya jelas dan penawarannya oke, tapi targetnya jelas penawarannya nggak oke ya sama aja, ya nyampe juga nanti ya gitu ya. Oke lah, intinya seperti itu. Ini biarin aja nih, jangan sampai ke checklist ya, biarin kosong. Oke, udah. Sekarang ke bagian penempatan. Nah, ini akan bergerak sendiri nih. Biru nih ya, penempatan. Nah, penempatan ini otomatis ya, saya pilihnya. Tapi kalau teman-teman pengen manual, ini klik ya. Nah, manual ini apa? Nah, ternyata penempatan Facebook itu banyak. Ada 4 ya. Platformnya ada 4. Facebook, Instagram, Audience Network, Messenger. Nah, Messenger itu ya yang kita install ya di aplikasi kita, Messenger yang buat inbox kan tuh kalau pakai Facebook di handphone ya. Nah
Selanjutnya kita dalam keadaan checklist semua ya. Nah ini banyak sekali, dibagi lagi sama Facebook, beranda, cerita, in-stream, cari, pesan di artikel, aplikasi, situs. Nah Anda saya sarankan coba aja dulu di awal itu pakai otomatis, biar Anda tahu nanti penempatan yang terbaik itu lewat mana gitu ya. Atau kalau Anda sudah yakin, Anda bisa, misalnya saya pengen nggak usah lah Messenger, nggak usah lah audience network, nah pengennya Facebook aja. Dan Facebook aja saya pengennya marketplace nggak usah, hilangin aja. Ini beranda video nggak usah, kolom kanan nggak usah, jelajah Instagram nggak usah, beranda grup nggak usah. Nah kalau pengen tahu kayak gimana tampilannya, ketika klik di sini nanti akan tahu tuh. Nah kayak gini kontak masuk Messenger. Nah seperti itu ya. Jadi Facebook udah ngasih previewnya. Jadi nggak usah tanya lagi saya ya. Lihat aja di sini. Ini udah informasi udah cukup jelas di Facebook itu sendiri. Nah ini kabar beranda. Kabar itu ya postingan ya. Ketika kita ngelihat timeline teman kita, ketika kita lihat status-status teman-teman itu ada di situ ya, di beranda ya Facebook. Nah terus cerita. Cerita itu history, Facebook story, Instagram story. Nah, silakan ada pilih, mungkin ya udah nggak apa-apa. Cerita in-stream saya matiin aja, contohnya gitu. Cari juga matiin aja ya, bisa Anda pilih ya sesuai ini ya. Oke, bisa ya Anda pahami sendiri ya ini ya, tinggal klik aja, kemudian pilihnya di opsi lainnya, coba kita klik. Nah ini opsi lainnya, jadi ada perangkat seluler dan sistem operasi spesifik ya. Kita edit. Nah ini semua perangkat seluler. Kita klik di sini. Kita bisa pilih pengen Android aja apa iOS aja. Seperti itu. Nah, seharusnya ada lagi nih, sebentar, di bagian atas. Oh, di sini ketinggalan, maaf teman-teman. Nah, di sini ada di perangkat diedit. Nah, teman-teman ada dua, seluler sama desktop ya. Desktop itu di PC berarti atau di laptop ya. Jadi iklan Anda mau tampil di mana nih? Seluler aja atau desktop aja. Nah, kalau teman-teman saya sarankan ya, kalau teman-teman pakai tombol WhatsApp ya untuk ke lead-nya ya, berarti teman-teman desktopnya matiin. Nah, kayak saya pasti desktopnya matiin, karena kalau masuk ke desktop kan ribet tuh. Ketika orang ngeklik iklan masuk ke desktop, nanti nggak otomatis ke WA ya, gitu ya. Jadi otomatis ke seluler biar masuk langsung ke WhatsApp dia, seperti itu. Nah ini perangkatnya ya dipilih, mau iOS aja, Android aja, kayak gitu. Anda pilih aja. Ini juga bisa hanya terhubung ketika ke WiFi. Saya nggak perlu, langsung aja. Jadi bisa ada explore. Nah, kita udah ke penempatan ya, langsung ke anggaran dan jadwal. Nah, pengoptimalannya untuk saya sarankan ke penayangan halaman tujuan. Jadi supaya emang penayangan halaman tujuan itu sama halnya dengan view konten ya, teman-teman. Penayangan halaman tujuan itu sama aja kayak ke view konten. Nah, oke. Selanjutnya Anda sudah ubah ke sini. Ini biarin, ini manual, Ctrl B nya nggak usah. Kita biar otomatis aja ya. Nah, terus di sini anggaran hariannya berapa? Nah, ini tadi 200.000. Nah, dengan 200.000 tuh bisa jangkau segini perkiraan hasil hariannya, jangkauannya dan penayangannya kira-kira 52 sampai 150. Nah, tapi untuk pengalaman saya beriklan itu paling di 8 sampai 12% ya dari harga yang kita masukkan. Misalnya 200.000 ya dibagi aja 10%-nya berapa, mungkin 20.000. Nah biasanya sih seperti itu ya. Nah
Anda bisa edit di sini berapa yang Anda mau. Saya tulis misalnya 50.000 ya. Untuk standar ya 50.000 di awal udah oke ya. Jadi nggak usah besar-besar dulu bagi teman-teman baru belajar ya. Nggak apa-apa 50.000 dulu. Di bawah 50 ya bebas sih. Tapi saya biasanya 50.000 di awal iklan. Nah ini ada anggaran harian, ada anggaran sepanjang masa promosi. Saya sarankan yang anggaran harian karena Anda biar rajin ngecek-ngecek iklan. Karena kalau ini misalnya nih, kita balik ke sini, jangan kan saya iklan saya menulis hari ini ya. Jadi tiap hari nanti kali 50.000 kesedot, mungkin bisa habis, bisa kurang, bisa lebih sedikit, paling 1.000, 2.000, atau 3.000 ya, seperti itu ya. Nah, kalau Anda pilih di sini tetapkan tanggal mulai dan berakhir. Nah, ini Anda bisa jadwalin mulainya kapan, selesainya kapan. Nah, tapi saran saya mulainya itu Anda besokkan saja atau Anda telatkan beberapa jam ketika Anda buat iklan, karena buat iklan itu kadang kan kita uh, mikir dulu copywriting segala macam misalnya ya, jadi kan memerlukan waktu. Nah kalau 19-18 sekarang aja 11-18 otomatis ini nggak jalan iklan, jadi harus kita telatin 13 misalnya ya, telatin 2 jam di 13 nanti mulai di bandingnya atau diaktifkannya itu ya. Tapi saya nggak saranin sih, tapi teman-teman silahkan mau yang mulai dan berakhir, jadi mau dijadwalin. Kalau saya ya tiap hari kalau nggak iklan, waktunya matiin ya mati. Nah, kalau sudah di anggaran jadwal ini berarti udah selesai semua dan kita lihat, oh potensi jangkauannya 1.300.000 teman-teman. Nah, terus perkiraan hasilnya 1,5 ya, 1,5 berarti 1.500 sampai 4.400, tapi biasanya sih akan terjadi 5.000-an sehari itu jangkauannya. Terus penayangan tujuannya 13-38. Jadi ini perkiraan dari Facebook, bisa benar bisa salah. Tapi ya buat acuan aja. Nah, selanjutnya kalau sudah sampai set iklan, kita ke iklan, klik lanjutkan. Nah, kita pindah ke iklan. Nah, sama ini namanya, berarti kasih nama add image misalnya ya. Add apa tadi? Webinar gratis ya. Image. Strip image ya, biasanya kayak gitu. Add produknya, terus ini jenisnya apa nih? Image. Mungkin image pertama kayak gitu contohnya. Nah, kemudian pilih halamannya. Nah, ini karena kita baru punya satu ya di sini untuk halaman Facebook dan akun Instagramnya, jadi hanya ada satu nih. Nanti kalau ada banyak pastikan ya jangan sampai salah pilih halamannya kayak gitu ya. Jadi ini pastikan sama yang teman-teman butuhkan. Oh memang halaman ini yang Anda ingin iklankan, seperti itu ya. Terus ini akunnya ya, akun Instagramnya. Terus kalau belum punya akun Instagram gimana? Bisa kok. Jadi pilihnya gunakan halaman yang dipilih. Jadi tetap teman-teman gak punya akun Instagram tapi bisa iklan di Instagram dengan cara akun Instagramnya pilih gunakan halaman yang dipilih. Nah dengan syarat di penempatan tadi itu Anda sudah mengaktifkan platform Instagramnya ya. Jangan sampai dimatikan ya nggak akan ada Instagram itu ya. Nah kalau sudah pastikan sudah benar semua, kita ke buat iklan. Nah ini pilih formatnya, ini ada gambar, ada carousel kalau gambar, atau video tunggal tinggal klik. Saya akan contohkan ini aja 2 ya, tinggal klik. Nah tambahkan media, tambahkan gambar, enggak, fotonya contohnya ini aja ya.
Eh, Nah ini misalnya saya mau buat yang ini. Jadi sama Anda buka dulu sampai ada tanda biru seperti ini. Kalau sudah lanjutkan. Nah seperti itu. Nah kalau carousel gimana? Kalau carousel beda lagi. Coba kita klik carousel, itu beda lagi. Nanti tampilannya dia akan beda, lebih panjang seperti ini. Jadi pilih gambar di sini, tambahin ada 1, 2, 3, berarti ini ada 3. Kalau teman mau ada 4 tinggal klik tambahin lagi plus 4, dan ini wajib diisi semua. URL-nya apa, keterangannya apa. Nah keterangan tuh di sini keterangan tautannya, terus judul, dan judulnya yang ada boldnya, tombolnya apa. Nanti ini ada, kita bareng-bareng aja. Tapi nah ini teman-teman bisa pilih pakai carousel juga seperti itu, tinggal diisi semua. Ini bagian 1, nanti bagian 2-nya diisi juga, bagian 3, bagian 4. Nah kalau ada satu bagian aja yang nggak diisi, ini nanti akan gagal. Nah kalau misalnya kebanyakan nih, ada 3 aja, tinggal hapus, klik di sini hapus. 3, 2 aja, hapus. Nah ini minimal 2. Nah gitu ya. Tapi kita pakai yang ini aja, gambar tunggal ya, contohnya gitu ya. Gambar tunggal ini sudah jadi. Dan terus di sini pilih penempatan disesuaikan. Teman-teman bisa di sini tuh, bisa mau ganti-ganti tuh, mau pakai Facebook Stories bentuknya apa. Nah teman-teman ini bisa melihat. Nah ini jadi insight teman-teman nih. Instagram itu 500 kali 262 pixel. Ini apa nih? Ya minimal pixelnya ini ya. Nah, seperti itu ya. Ukuran-ukurannya sudah ada di sini tuh. 500 kali 262. 500 kali 262 nih harusnya ini storage nih. Kayaknya sih salah nih. Ya gitu ya. Nah, kalau saya enggak ya, biarin otomatis saja. Nah, diganti ininya. Jadi teman-teman mau diganti-ganti silakan ukurannya ya. Gitu, kita udah. Sekarang balik ke sini teks dan tautan. Nah kita pilih copywritingnya. Saya sudah siapin, Anda harusnya sudah siapin ya. Contohnya gini. Nah teman-teman bisa pakai simbol ya. Tulis aja simbol Facebook ya. Nah klik di sini. Nah ini Anda bisa pakai simbol-simbol. Jadi biar iklannya itu lebih mentereng lah, ibaratnya orang tuh lebih lebih ngelihat iklan Anda ya, seperti itu contohnya ya, kayak gitu ya. Nah terus ini 2-3 paragraf itu adalah headline. Jadi teman-teman harus membuat kata-kata inti dari penawaran Anda itu di 3 baris atau 2 baris pertama ya. Jadi Anda bisa lihat di sini. Jadi kayak gitu ya. Nah, contoh saya sudah buat di sini. Copywriting nanti ada di ebook ya untuk ininya, untuk tips-tipsnya. Teks sudah diisi. Nah, ini isinya di sini nanti ya. Nah, kemudian judulnya apa? Webinar Facebook Ads contohnya gitu. Nah, kita lihat kalau kita isi di sini apa yang akan terjadi di gambar. Nah, ini judulnya di sini webinar Facebook Ads. Dan ini simpelnya itu berarti websitenya ya. Kita langsung ke bawah dulu, URL-nya, websitenya masukkan. Nah, untuk teman-teman yang belum punya website bisa pakai link link wa.me ya, itu ada di ebook ya, dilihat aja. Jadi link WA teman-teman bisa jadi link buat diiklankan ya, seperti itu. Tapi itu saya nggak saranin sih. Tapi ya kalau teman-teman tujuan beriklannya untuk simple tapi hanya untuk branding atau
untuk apa namanya, mengambil promo atau segala macam ya. Jadi itu mesti cocok. Tapi kalau untuk yang ribet-ribet kayak jualan online, jangan. Teman-teman harus masuk ke website dulu. Jadi jangan langsung menghubungi gitu, orang ngeliat gini aja nggak langsung tertarik loh, harus baca dulu. Jadi terbatas kalau di iklan ini. Jadi kalau di website itu akan sangat powerful, enak kelihatannya, macam-macam, panjang juga nggak apa-apa. Kalau di sini kan nggak bisa, kebanyakan copywriting yang nggak dibaca sama pemirsa ya. Nah, terus keterangannya, pilih keterangannya, klik tombol daftar. Nah, Anda bisa manfaatin ini. Nah, klik tombol daftar. Jadi klik tombol daftar nih, tombolnya masih selengkapnya ya. Kalau ganti tombol kita tarik ke bawah sini, ada ajakan bertindak, kita cari di sini daftar. Nah, klik tombol daftar webinar kebondigital.com. Nah, kalau teman-teman mau ganti tulisan yang ada di atas ini, di sini caranya. Anda tambahkan bagaimana ya? Sini kali ya. Nah, ini bukan. Bagian sini kah? Bukan. Oh, di bagian sini teman-teman. Nah, di bagian tampilkan tautan. Anda bisa coba tulisan yang lain. Misalnya Anda paksa lagi buat klik tombol daftar. Contoh aja ini mah kan. Jadi ini tuh gak klik, tetap ke klik mah nanti masuknya ke URL yang tadi, tujuan URL situs webnya, web Anda sini lagi. Ya, coba contoh saya webinar kebun digital. Nah, itu. Klik tombol daftar. Jadi orang lihat tuh, wah klik tombol daftar. Suruh klik lagi tombol daftar. Soalnya begitu. Jadi benar-benar merangsang. Ingat dari pembukaan Facebook Mindset yang di awal ebook itu bahwa komunikasi kita itu harus jelas, pesan kita tuh harus jelas mau dibawa kemana. Nah, ini salah satu contohnya ke situ. Saya mau bawa ke tombol daftar ya, biar orang ngeklik tombol daftar, biar masuk ke website seperti itu ya. Intinya gitu ya, teman-teman. Kalau sudah ini semua sudah diisi, ini nggak usah, kosongin aja nih, tambahkan opsi-opsi, isi ya. Kemudian latar belakang cerita itu kosongin aja. Nah, di sini Facebooknya, pixelnya. Kalau Anda dalam keadaan mati, contoh seperti ini, Anda nyalain dulu. Nah, atau Anda belum punya pixel, ya berarti nggak bisa dipakai dong pixelnya. Itu. Jadi saya harapkan buat pixelnya dan pakai, dan buat eventnya tadi yang view content dan prospek atau lead ya, kayak gitu ya. Nah, kalau udah ini default aja, biarin. Nah, kalau ini udah semua, kita cek ini udah semua, Anda tinggal klik konfirmasi ya. Nah, konfirmasi biarkan sampai 100% ini. Oke. Nah, di sini iklan lagi diterbitkan ya, tapi sama Facebook sedang ditinjau. Jadi iklan ini maksimal biasanya 1 kali 24 jam ditinjau. Jadi kalau nanti aktif, nanti penayangannya tulisannya aktif ya, seperti itu. Jadi nanti untuk ngedit, ngeduplikat iklannya kayak gimana, mau ganti gambarnya kayak gimana, nanti ada di Mahir beriklan ya. Nah, ini cukup dulu sampai di sini untuk video tutorial kali ini. Semoga teman-teman paham ya. Teman-teman ulang-ulang aja pelan-pelan, mungkin saya kecepatan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.